podcast kita malam hari ini. Kita bakal ada bincang-bincang sama kakak yang cantik-cantik ini semua. Banget tuh Kak. Oke, kenalin dulu nih. Kenalin aku Roland sama kakak yang paling ujung deh. Nama kakak siapa nih? Oke, kenalin aku Santi dan gak kalah menarik nih. Kita udah datang tamu atau pembicara spesial kita pada malam hari ini. Bener banget. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherlyn ya. Oke. Oke, dengan Kak Sherly nih. Iya benar. Oke. Kira-kira Kak, malam ini kita bakalan bahas apa ya Kak? Bareng Kak Sherlyn. Wah, bener banget. Pokoknya konsep kita pada malam hari ini benar-benar bikin banyak pertanyaan yang muncul nih kakak semua. Oke, konsep yang bakal kita ambil nih Kak, ada penerapan nilai-nilai Pancasila nih Kak dalam lingkungan kesehatan. Oke, kalau Jadi, mau tahu penerapan nilai-nilai Pancasila itu kita ngambil poin-poin nilai Pancasila yang mana itu ya? dia. Kita bakal ngambil poin dari sila yang kedua sama sila yang kelima. Oke, berarti nilai kemanusiaan dan nilai keadilan ya Kak? Bener banget. Oke. Bener banget Kak. Bakalan seru banget nih kalau dibahas di lingkungan kesehatan. Bener banget. Apalagi sama Kak Sherly. Oke. Sebelum itu nih, kita mau tanya dulu nih Kak. Iya. Apa pekerjaan kakak nih? Sehari-hari ya, saya bekerja di rumah sakit ya sebagai seorang perawat. Terus bekerjanya di ruangan mana ya? Gak tahu nih guys. Iya. Saya bekerja di ruang unit gawat darurat Selama Hospital Gedung B. Oke, kalau boleh tahu kakak bekerja sebagai tukang udah berapa lama ya? Saya bekerja sudah dari tahun 2019. Oke, berarti sudah kurang lebih 3 tahun ya Kak ya? Oke. Nah, kita nanti bakalan ada nanya-nanya nih Kak. Nah, jadi nanti kalau kami nanya, kakak bisa ngejelasin atau memaparkan ke kita bagaimana sih realita pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan ini di lingkungan kesehatan khususnya di rumah sakit tempat bekerja. Bisa nggak ya? Kira-kira kita mau nanya apa nih Kak? Oke, jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih Kak Sherly. Apakah dalam pelayanan tempat kakak sekarang bekerja nih Kak, ada nggak yang memberikan fasilitas yang tidak menyemarakan nih? Misalnya nih, pada saat ada pasien yang tidak mampu atau pasien BPJS sama pasien non pasien BPJS sama pasien non BPJS nih Kak, gimana sih perawat memperlakukan pasien-pasien tersebut? Baik, kalau tempat aku bekerja memang kita fokus melayani pasien, sebenarnya pasien-pasien dengan jaminan BPJS. Oh. Iya, kita sebagian besar itu pasien kita adalah pasien yang menggunakan BPJS. Kita karena kita termasuk gedung yang emang dikhususkan sebagai rumah sakit umum ya, rumah sakit yang emang pelayanannya untuk pasien-pasien BPJS. Nah, untuk pasien lain misalnya pasien umum, pasien yang pembayaran pribadi itu kita juga layani. Nah, untuk pelayanan tidak sama rata, misalnya kayak dibedakan berdasarkan jaminannya sih tidak ada, karena dari segi pelayanan unit gawat darurat ya, kita itu pelayanannya bukan berdasarkan status ekonomi atau berdasarkan jaminan yang digunakan pasien, tapi lebih kepada sistem triase. Jadi pasien akan ditangani berdasarkan kegawat daruratannya. Jadi siapa yang paling gawat itu yang ditangani duluan, siapa yang mengancam nyawa itu yang ditangani sekarang. Oke, jadi dicatat ya guys. Intinya Siloam Hospital tuh gak bakal ada beda-bedain lah pasien-pasien apa aja. Intinya yang gawat yang duluan. Berarti meskipun yang awal ini Kak ada yang ngantri nih, terus tiba-tiba ada yang baru datang, tapi dia lebih gawat dari yang ngantri, berarti yang diutamakan ya gawat dulu. Oke. Tapi bukan berarti yang sebelumnya dilayani itu kan? Tidak, mereka akan tetap masuk di dalam sistem antrian, tapi karena kan penanganan yang gawat darurat kan kalau tidak ditangani segera akan mengancam Iya, nyawa. berarti memang udah ada keadilannya juga ya? Nggak berarti nyerempet antrian gitu kan? Mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Santi. Oke, kita udah nanya-nanya tentang penyemarakan fasilitas atau pelayanan ya Kak. Nah, kita beralih sekarang nih, pasti dalam suatu lingkup kesehatan atau dalam lingkup pekerjaan pasti ada perbedaan kan Kak. Kita pasti nemuin perbedaan agama, suku, ras, budaya, bahkan ada istiadat. Tapi kita berasal dari latar belakang yang beda-beda, perawat, dokter, dan juga para pasien dan bahkan OB kan. Nah, kira-kira di situ sikap sebagai kita yang ada di negara hukum ini toleransinya gimana sih Kak? Mungkin gimana sih penerapan toleransi di tengah-tengah tenaga kesehatan ataupun sesama kepada OB ataupun kepada pasien? Apakah ada yang lebih spesifik gitu toleransi yang dilakukan gitu? Pelayanan sendiri kita memang sangat menjunjung tinggi ya nilai-nilai kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan ras ya, agama, suku. Kita akan mencoba melayani bukan berdasarkan seperti misalnya karena dia satu suku dengan saya akan memberikan pelayanan istimewa, bukan seperti itu prinsip pelayanannya, tapi lebih kepada
memberikan kebebasan kepada pasien-pasien, memberikan hak kepada pasien-pasien untuk mereka juga menjalankan agamanya, menjalankan budayanya pada saat diberikan pelayanan kesehatan. Misalnya nih untuk pemberian transfusi darah, ada beberapa keyakinan yang meyakini pemberian tersebut bertolak belakang dengan keyakinan yang mereka punya. Ada satu keyakinan yang memang tidak dapat menerima donor darah. Nah, kita sebagai pelayan kesehatan berdasarkan kebutuhan medis itu sangat diperlukan. Misalnya mau tidak mau dia harus memperoleh donor darah tersebut, tapi kita tidak bisa memaksa. Yang kita bisa lakukan adalah memberikan edukasi semaksimal mungkin yang kita mampu, yang kita bisa, sampai dengan konsekuensi dari dia tidak mendapatkan pelayanan itu. Misalnya ketika dia menolak pelayanan itu, apa hal yang akan terjadi? Nah, apapun hasil keputusan dari pasien, kita akan sangat menghargai. Tapi kita akan mengusahakan dari segi medisnya, apa yang paling baik untuk pasien. Ini Kak, nah Kakak udah ngejelasin itu kan, berarti ada toleransinya itu memang dijunjung sangat tinggi ya Kak. Nah, kira-kira di tempat Kakak bekerja ada nggak sih pasien yang mungkin pilih-pilih perawat? Ya tanya aku nggak mau perawat ini, aku mau perawat itu. Mungkin dilihat dari segi agamanya, budayanya, atau kenalan gitu kan. Aku nggak mau dilayani sama perawat ini, aku mau perawat itu. Kira-kira Kakak ada nemuin hal itu nggak? Kalau misalnya itu terjadi, cara orang Kakak mengatasi pasien-pasien yang seperti itu bagaimana? Kalau kasus-kasus seperti itu sih sangat jarang ya, karena dari segi bekerja kita sesama perawat, sesama tenaga medis itu juga sangat menjunjung tinggi bagaimana kita memberikan pelayanan yang sama rata. Jadi kayak kita nggak, misalnya nih pasien minta saya maunya sama perawat ini, tapi lalu kita meninggalkan untuk memberikan pelayanan kepada pasien karena pasien yang memilih tidak. Kita akan tetap memberikan penekanan prinsip di dalam bekerja kepada pasien. Jadi kita berusaha menjelaskan bahwa apa yang saya lakukan dan apa yang teman saya lakukan juga sama kepada pasien tersebut. Jadi kita mohon pengertian dari pasien karena akan susah pelayanan ke depannya ya kalau misalnya kita mengikuti kemauan pasien, karena itu bukan bagian yang prinsip, itu lebih ke kemauan dan keinginan. Nah, di dalam bekerja ini ya kita melakukan yang bagian-bagian prinsipnya aja. Kira-kira ada lagi nggak nih Kak kalau yang mau ditanyakan ke Kak? Oke, jadi karena kebetulan pertanyaan selanjutnya dari aku nih, kakaknya bekerja di UGD ya, unit gawat darurat guys. Jadi gimana nih Kak, saat layanan di unit gawat darurat nih, tiba-tiba ada pasien gawat darurat yang masuk. Kan ada beberapa tuh rumah sakit yang pernah kami lihat juga secara langsung, ada yang mereka lebih mengutamakan administrasi lebih dahulu nih Kak. Mereka menerima pembayaran lebih dahulu, baru tindakan medis dilakukan. Gimana nih Kak? Bagaimana Kakak menyikapi hal tersebut? Iya. Yang bagian ini agak sensitif ya. Ini bagian yang cukup sensitif di dalam pelayanan, tapi ini juga bagian yang saya perlu memperjelas ya, terutama kepada orang-orang yang mungkin tidak terlalu mendapatkan informasi yang benar gitu ya. Satu hal, emergency itu kan dia menangani pasien-pasien yang gawat darurat. Selama itu mengancam nyawa, kita akan tetap melakukan pelayanan itu. Tetapi misalnya pasiennya tidak mengancam nyawa, untuk bagian yang penting seperti misalnya dia membutuhkan pemeriksaan darah, sementara pemeriksaan darah itu bukan sesuatu yang signifikan untuk pasien tersebut, itu akan tetap menunggu yang namanya persetujuan baik dari segi administrasi maupun dari pasien atau keluarganya sendiri, karena mereka juga perlu diinfo. Tapi untuk pasien-pasien trias 1 itu kan kalau kita nggak mengerjakan sekarang, dia pasti akan meninggal, dia pasti akan segera lumpuh, misalnya pasien-pasien stroke. Nah, untuk mencegah hal tersebut kita akan langsung tangani tanpa menunggu persetujuan administrasi. Kita tidak mementingkan misalnya dia aktif nggak BPJS-nya, atau dia ada nggak jaminan saat ini, atau dia bisa nggak pembayarannya, enggak. Untuk misalnya tindakan pemberian obat, tindakan pemeriksaan yang segera, itu pasti akan dilakukan. Tapi yang signifikan pemeriksaannya ya, untuk pemeriksaan tambahan itu tetap memerlukan persetujuan, itu tetap memerlukan kejelasan administrasi dan kejelasan dari keluarga. Jadi gitu ya guys, mungkin ada beberapa dari kalian nih yang berpikir kalau nanti keluarga saya masuk rumah sakit gimana, harus bayar uang duluan kan baru tindakan dilakukan. Itu
Itu tidak benar ya guys. Intinya siapa yang lebih gawat lebih dahulu, maka nanti perawat kesehatan yang akan menangani dari yang di situ ya guys. Oke, jadi mungkin ada pertanyaan dari Kak Santika. Oke, mungkin pertanyaan terakhir sih Kak. Nah, aku mau nanya nih Kak, kira-kira keefektifan jam kerja di tempat Kakak kerja itu gimana sih Kak? Pasti dalam suatu instansi itu ada istilah, mungkin ada istilah perawat junior, perawat senior. Perawat senior ini mungkin yang sudah lama kerja, perawat junior yang baru kerja gitu. Nah, pasti dalam setiap perawat itu pasti punya shift dan jam kerja masing-masing kan Kak? Apakah pernah Kakak temui atau Kakak alami misalnya perawat junior yang baru kerja di situ, tiba-tiba perawat senior yang bilang dia gak gengsi Kakak ya? Jadi istilahnya perawat junior ini lapor loh Kak, jam kerjanya lebih banyak, meskipun nanti gajinya tetap masuk ke perawat juniornya sih Kak. Tapi mungkin perawat junior itu capek kan Kak, tapi karena dia tahu dia baru junior di situ, terus harus ngikutin perintah kakaknya, karena nggak enakan juga, jadi dia harus ngelaksanain pekerjaan tersebut. Kira-kira Kakak nemuin hal yang demikian nggak? Kalau nemuin, pandangan Kakak atau pandangan Kakak gimana gitu? Ini sih di mana-mana ada ya, nggak cuma di rumah sakit ya, di semua instansi juga ada yang namanya senioritas itu ada. Ya pastilah, kayak maksudnya ada yang baru masuk dan ada yang sudah lama kerja. Tapi yang paling jadi concern kan sebenarnya budaya senioritasnya ini kan. Jadi kayak senior yang melakukan hal yang semena-mena ke juniornya seperti yang tadi disebutin ya. Tapi untuk tempat saya kerja sih menurut saya cukup efektif ya. Memang ada senior dan ada junior, tapi kita diajarkan untuk respect ke senior karena mau bagaimanapun ya, realitanya dia sudah bekerja sangat lama. Dan pengetahuan dia, kemampuan dia pasti jauh melebihi kita. Jadi banyak pengalaman ya, benar. Sekalipun kayak kita merasa kita anak baru ya, kita udah paham banget lah secara teori misalnya, atau secara kerja mungkin menurut kita yang paling baik. Tapi kan di dalam dia bekerja dia jauh lebih tahu apa ya? Secara bekerja itu dia lebih tahu prosedurnya, lebih tahu skillnya seperti apa dan cara menangani pasien-pasien itu dia pasti jauh lebih mengerti. Nah, bersyukurnya sih di tempat saya bekerja seniornya cukup membantu ya untuk memberikan pengajaran yang baik, untuk menolong kita dan mengarahkan kita. Untuk ganti-ganti shift kita juga punya aturan yang jelas. Jadi berganti shift itu dengan persetujuan 2 orang. Jadi kalau kamu tidak setuju ya tidak bisa ganti shift. Dan itu juga dengan keterbukaan dengan kepala ruangan. Jadi misalnya ini kita setuju tapi menurut kepala ruangan kita tidak komposisi bekerjanya tidak pas, jadi tidak bisa ganti seperti itu. Karena kan di dalam beda ya, kayak maksudnya bekerja di rumah sakit itu nggak cuma jumlahnya 4 orang misalnya, jumlahnya 5 orang, tidak, tapi ada susunan, ada in charge, ada yang bertanggung jawab untuk ambulans, ada yang bertanggung jawab untuk shift, dan ada yang bertanggung jawab misalnya untuk tindakan-tindakan yang lain seperti itu sih. Jadi untuk dipaksa ganti shift itu ya nggak ada paksaan. Berarti sembarangan gitu ya? Itu antara persetujuan kedua belah pihak. Berarti istilah senioritas dengan junior itu untuk dalam jam kerja nggak ada, mungkin hanya berdasarkan beda pengalaman saja. Oke, mungkin kita udah banyak bincang kita. Wah, tidak tahu juga ini sudah berapa lama kita bincang dari tadi ini. Mungkin kita bakal untuk kali ini aja ya. Oke, jadi untuk teman-teman semua yang di rumah, podcast kita malam hari ini cukup sampai di sini saja. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya guys. Oke, jadi aku punya panggung nih buat teman-teman semua. Oke, kalian pada mendengar nggak? Jadi boleh nggak? Oke. Ibu Diana di Gerejawi. Pulang-pulang mau bingkisan. Saya akhiri podcast hari ini. Terima kasih, semoga memberi kesan. Terima kasih Kesimpulan dari podcast kita kali ini adalah nilai-nilai Pancasila tetap diterapkan, terutama nilai kemanusiaan dan keadilan di dalam dunia kesehatan. Khususnya dalam segi perekonomian dan pelayanan kepada pasien. Dalam segi pelayanan, pasien yang ber-BPJS dan non-BPJS itu pelayanannya sama. Ini termasuk pada makna nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu juga dalam hal pelayanan pada pasien. Pasien yang gawat darurat harus lebih diutamakan kondisinya daripada pasien yang tidak dalam kondisi gawat darurat. Dan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dimaknai dengan diwujud nyatakannya sikap toleransi dan empati yang sangat dibutuhkan dalam dunia kesehatan. Terima kasih.